warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Davana. Saya dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 24171015. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tugas UAS dengan menyampaikan rangkuman materi pada MK Manajemen Strategi. Yang pertama, halo semuanya. Selamat datang dalam pembahasan komprehensif mengenai manajemen strategi. Hari ini kita akan membedah seluruh alur manajemen strategi secara runtut dan utuh, mulai dari penetapan visi dan misi, analisis internal, penentuan strategi, hingga evaluasi akhir. Kita pindah ke selanjutnya. Sebelum melangkah jauh, mari kita melihat asal-usulnya. Sadarkah kita dari mana kata strategi itu berasal? Istilah ini berakar dari bahasa Yunani, yaitu dari kata strategos, yang berarti kepimpinan militer. Di masa lalu, ada seorang jenderal militer harus membuat keputusan krusial berdasarkan pemahaman mendalam tentang pasukan internalnya, serta ancaman musuh dari luar untuk memenangkan pertempuran. Dan dalam dunia bisnis modern, konsep ini diadopsi secara utuh. Menurut pakar, yaitu William F. Bluek dan Lawrence R. Jauch, strategi ini adalah rencana yang disatukan luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan. Tujuan ini adalah memastikan tujuan utama organisasi dapat tercapai melalui pelaksanaan yang tepat. Secara historis, ilmu ini berevolusi dari sekedar sistem anggaran dan kontrol keuangan pada tahun 1900-an dan berkembang menjadi perencanaan jangka panjang pasca Perang Dunia Kedua. Lalu naik kelas menjadi perencanaan strategik perusahaan di era 1960-an hingga akhirnya menjadi sistem manajemen strategik yang utuh sejak era 1980-an seperti yang kita pelajari hari ini. Lalu ke selanjutnya. Sekarang mari kita masuk ke babak pertama dari manajemen strategik, yaitu proses perencanaan strategik. Hampir semua organisasi, jika ditanya apakah mereka memiliki visi dan misi, jawabannya pasti punya. Namun, apakah dilema terbesarnya? Dilema terbesarnya adalah apakah visi misi tersebut benar-benar menjadi kekuatan pergerak atau sekedar berakhir menjadi hiasan dinding kantor. Visi dan misi yang ideal berfungsi menjaga operasional organisasi agar tetap berada pada track yang benar demi mencapai kondisi masa depan yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. Mari kita bedah perbedaannya. Yang pertama, kita mulai dari visi. Visi menggambarkan cita-cita atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi yang efektif harus ringkas, tidak lebih dari 25 kata. Lalu, visi itu harus menarik, menginspirasi, dan menjawab 3 pertanyaan, yaitu apa aja. Yang pertama, apa yang ingin dicapai, lalu untuk siapa, dan kapan target tersebut terwujud. Dan di sisi lain, misi adalah alasan utama mengapa organisasi tersebut didirikan. Jika visi adalah ambisi untuk masa depan, maka misi adalah panduan praktis bagaimana cara mencapainya melalui produk, layanan, serta komitmen kepada kita, yaitu masyarakat. Pindah ke slide selanjutnya. Setelah visi dan misi kokoh, organisasi harus menurunkannya menjadi tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang, berkisar antara 1 hingga 5 tahun. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tapi wajib menunjukkan kondisi konkret yang dituju berdasarkan analisis isu strategis. Dan tujuan itulah diturunkan hal yang lebih spesifik yang kita sebut sebagai sasaran atau objektif. Sasaran merupakan hasil nyata yang dirumuskan secara lebih terukur dan berjangka pendek agar sasaran ini lebih efektif.
kita wajib menerapkan prinsip SMART seperti yang Anda lihat di layar. Yang pertama ada spesifik, harus khusus dan jelas. Yang kedua ada measurable atau dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang ketiga adalah attainable, yaitu realistis dan bisa dicapai. Yang keempat ada result oriented, yaitu berorientasi pada hasil nyata, bukan sekedar aktivitas. Dan yang terakhir ada timely, yaitu memiliki batasan kurun waktu atau tenggat waktu yang jelas. Dan setiap sasaran ini nantinya akan dilengkapi dengan indikator target tahunan yang kemudian akan dijabarkan ke dalam kebijakan serta program kerja sinematis. Selanjutnya, setelah arah organisasi telah ditentukan, langkah logis berikutnya adalah melihat ke dalam diri kita sendiri melalui analisis lingkungan internal. Selanjutnya, kita tahu bahwa kemampuan organisasi mencapai kinerja terbaik sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan internal adalah area di mana organisasi sepenuhnya mampu mengendalikannya, dan analisis ini bertujuan memetakan kekuatan untuk dioptimalkan serta mengidentifikasi kelemahan agar tidak melumpuhkan organisasi. Dan salah satu alat analisis internal yang paling andal adalah kerangka 7S McKinsey, yaitu alat ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada keselarasan 7 faktor internal yang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama adalah hard element atau elemen yang keras. Yang elemen keras yang mudah diidentifikasi. Dan elemen keras ini meliputi strategi atau arah bertindak organisasi, yang kedua struktur atau susunan organisasi, dan yang ketiga sistem atau prosedur alur kerja harian. Lalu kedua kita memasuki di safe elements atau elemen lunak yang lebih abstrak namun sangat menentukan. Dan elemen lunak ini meliputi ada set values yang menjadi sasaran bersama, ada style atau gaya kepemimpinan manajer, staff atau kategori SDM, dan yang terakhir ada skill yang merujuk pada kompetensi inti organisasi. Kita pindah ke selanjutnya. Setelah memahami peta internal, bagaimana kita merumuskan strategi pilihan? Kita dapat menggunakan perangkat pencari alternatif seperti matriks SWOT atau TOWS analysis, seperti yang terlihat pada tabel di layar. Matriks ini dengan faktor internal untuk menghasilkan 4 kombinasi strategi utama. Yang pertama ada strategi SO atau strategi agresif. Di sini kita menggunakan seluruh kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal sebesar-besarnya. Yang kedua, kita memasuki ke strategi WO atau turnaround oriented, yaitu yang dimana kita berusaha meminimalkan kelemahan internal dengan cara menangkap peluang dari luar. Yang ketiga, kita masuk ke strategi ST atau diversifikasi, yang dimana kita mengoptimalkan kekuatan internal untuk menghindari atau menangkal ancaman lingkungan eksternal. Yang terakhir adalah strategi WT atau defensif. Ini adalah strategi bertahan hidup yang bertujuan meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman dari luar. Dari matriks ini, organisasi bisa mengadopsi berbagai jenis strategi korporasi, baik itu strategi pertumbuhan seperti pengembangan produk baru, strategi stabilisasi maupun strategi bertahan seperti divestasi dan pemulihan bisnis. Kita pindah ke selanjutnya. Banyak orang berkata, merencanakan itu mudah, yang sulit adalah melaksanakannya. Mari kita bahas tahap implementasi strategi. Banyak rencana strategis yang indah gugur di tahap eksekusi karena gagal menyelaraskan organisasi. Tahap implementasi melibatkan integrasi 4 pilar utama yang Anda lihat di layar. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur harus mengikuti strategi jika perusahaan fokus pada satu produk struktur harus mengikuti strategi jika perusahaan fokus pada satu produk terkonsentrasi. Struktur fungsional sudah cukup, namun jika melakukan diversifikasi ke banyak bidang bisnis, struktur utama usaha strategik atau yang disebut SBU atau
atau organisasi matriks jauh lebih cocok. Yang kedua, kepemimpinan. Dibutuhkan kepemimpinan strategis yang efektif untuk menentukan arah, mengembangkan modal manusia, dan mempertahankan kompetensi inti. Yang ketiga ada budaya perusahaan, yaitu serangkaian keyakinan, norma, dan nilai kebersamaan yang menjadi jiwa dan dasar bertindak seluruh anggota organisasi. Yang keempat ada sistem imbalan atau reward system. Strategi ini harus didukung oleh insentif yang tepat. Kompensasi baik yang bersifat moneter seperti bonus performa dan opsi saham maupun non moneter seperti pengakuan harus dikaitkan erat dengan pencapaian target strategis, bukan sekadar hierarki jabatan. Kita pindah ke selanjutnya. Kita sampai pada tahap terakhir namun paling krusial, yaitu pengendalian dan evaluasi strategik. Pengendalian ini memastikan bahwa apa yang terjadi di lapangan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, seperti di layar ini. Proses pengendalian strategik ini terjadi dari 3 tahap berulang yang sistematis. Yang pertama, ada pengukuran kinerja. Kita mengukur output nyata baik dari sisi keuangan seperti laba dan pangsa pasar maupun non keuangan seperti produktivitas dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, kita membandingkan hasil, menilai hasil pengukuran lapangan terhadap standar kinerja yang sudah ditetapkan di awal rencana. Terlihat dari grafik. Apabila ada jarak atau deviasi antara target dengan capaian aktual, maka masuk ke tahap ketiga. Tahap 3 yaitu mengambil tindakan perbaikan. Manajer wajib mengambil tindakan korektif seperti mengubah metode pelaksanaan atau bahkan mereformulasi rencana strategi agar lebih adaptif dengan situasi lingkungan yang berubah. Evaluasi strategi yang berjalan juga dapat diuji menggunakan kriteria Richard Rummel, yaitu konsistensi, kesesuaian, keunggulan, dan kelayakan. Proses ini bersifat sirkular, membawa kita untuk memperbaiki visi dan misi atau sasaran di masa depan. Dan yang terakhir, sebagai penutup, ingatlah satu kutipan penting, bahwa strategi tanpa eksekusi adalah halusinasi dan eksekusi tanpa strategi adalah mimpi buruk. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga alur manajemen strategik ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu dalam kedepannya untuk kesuksesan organisasi kita semua. Sampai jumpa di semester berikutnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.